pagi, selamat bertemu kembali di praktikum kedua mata kuliah mikrobiologi dasar dengan judul sterilisasi. Tujuan praktikum kita hari ini yaitu mahasiswa dapat melakukan cara kerja aseptis dan memahami prinsip sterilisasi pada alat dan bahan, menggunakan panas basah atau autoclave dan menggunakan panas kering atau oven. Bahan dan alat yang kita gunakan untuk praktikum kali ini yaitu kita pertama ada autoclave. Nanti autoclave ini kita gunakan untuk sterilisasi basah. Kemudian ada oven di sebelah sana, itu nanti untuk sterilisasi kering. Kemudian alat-alat yang kecil berikutnya kita menggunakan pipet volume 1 mili, kemudian pipet volume 10 mili, tabung reaksi bersama rak, kemudian ada triangle atau kaca penyebar, kemudian ada batang L, ada batang pengadu, spatula, ini ose atau tugal, ini ose yang bentuknya melengkung bulat di atas seperti ini. Kemudian ada penjepit, ini nanti penjepit tabung reaksi. Kemudian ada petri dish, kita gunakan yang diameter 10 cm. Kemudian Erlenmeyer 100 mili, Erlenmeyer 250, beker gelas atau gelas kimia 250 mili, kemudian gelas kimia 500 mili, dan gelas ukur kita gunakan yang 50 mili. Nah, selanjutnya bahan yang kita gunakan di sini kita ada kapas. Nanti kapas ini berfungsi untuk menutup mulut dari Erlenmeyer ini atau tabung reaksi. Kemudian kita punya alkohol yang 70%. Kemudian ada cairan pencuci tangan, ada bunsen, sarung tangan, tisu. Nah, ini hairnet. Nanti kalau kalian menggunakan tutup kepala biar rambutnya tidak kemana-mana gitu ya. Kemudian ini ada kertas. Nah, kertas ini nanti kita gunakan untuk membungkus alat-alat yang akan kita sterilkan. Nah, selain menggunakan kertas seperti ini, kita bisa menggunakan koran atau kertas bekas ya. Yang penting bersih ya. Nah, selanjutnya langkah kerja berikutnya itu sebelum kita masuk ke praktikum atau melakukan pekerjaan, terlebih dahulu kita seperti biasa kita cuci tangan dulu, kita pastikan kita bersih dulu. Kemudian cuci tangan kita menggunakan cairan pembersih ya. Kemudian area kerja kita juga kita bersihkan. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara membersihkan area kerja. Kemudian baru kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana cara perlakuan awal untuk alat-alat ini sebelum masuk ke autoclave maupun oven. Oke, sekarang kita masuk ke sterilisasi area kerja dulu ya. Ini meja ini nanti kalau kita praktikum, area kerja kita itu harus bersih dari apapun, buku, pensil dan sebagainya singkirkan. Kemudian sebelum kita bekerja di atas meja ini kita bersihkan dulu. Bersihkan caranya yaitu kita semprotkan menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita menggunakan tisu. Nah, caranya kita tidak boleh mengelap meja area kerja kita ini dengan sapuan seperti ini bolak-balik atau swab, itu nggak boleh, tapi hanya seperti ini, hanya di typing begini ya. Jadi begini saja. Di bolak-balik, kalau
Jangan takut dia tidak kering karena ini kan alkohol, dia cepat menguap gitu ya. Yang penting semuanya sudah terkena alkohol seperti ini, kita bersih-bersihkan. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah pastikan semua area kerja ini bersih, baru kita boleh letakkan alat-alat kita di sini. Tapi pastikan juga tanganmu itu bersih gitu ya. Kalau tidak menggunakan sarung tangan seperti ini, kalian harus sering-sering pakai pembersih tangan ya. Kayak gitu tujuannya kita untuk menghindari kontaminasi gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya setelah area kerja kita sudah kita pastikan bersih, baru kita boleh letakkan alat-alat kita di sini. Kita mulai membungkus pakai kertas pembungkus. Alat-alat yang mau kita sterilkan di dalam autoclave ataupun di dalam oven harus kita bungkus terlebih dahulu ya. Kita mulai bungkus satu, kasih contoh satu ya. Ini petri dish, membungkusnya itu kita buka, walaupun nanti dia penggunaannya satu begini, tapi saat disterilkan kita buka ya, kita bungkus satu persatu. Ini. Kita bungkus semua alat-alat kita. Setelah kita pastikan semuanya terbungkus gitu ya, baru kita masukkan ke dalam alat. Entah itu kita mau sterilisasi basah atau sterilisasi kering ya. Kita lanjut ke cara menggunakan autoclave. Baik, selanjutnya masuk ke tahap bagaimana cara menggunakan autoclave ini. Kemudian kita masukkan alat ke dalam autoclave ini. Caranya itu pertama kita buka. Autoclave ini kalau kita lihat dalamnya ini seperti dandang ya, dia punya seperti ini. Kemudian sebelum kita memasukkan alat yang kita sediakan dalam sini, kita pastikan dulu bahwa isi atau dalam dari autoclave ini dalam keadaan bersih ya. Kemudian kita masukkan air. Air secukupnya sampai atau biasanya sampai di garis ini ya, dia mengapung. Kemudian alat yang akan kita sterilkan ini tadi yang sudah kita bungkus-bungkus, kita susun di dalam ini ya. Nah, kalau untuk yang pipet volume yang 10 atau 1 mili ini itu tidak bisa masuk ke sini ya, karena ini panjang. Jadi nanti untuk alat yang panjang seperti ini kita menggunakan sterilisasi kering, yaitu menggunakan oven. Nah, setelah disusun seperti ini, kita susun seperti ini, baru kita masukkan ke dalam autoclave-nya. Ini seperti ini. Oke, posisinya mengapung gini ya. Kemudian kita tutup. Nah, ini kita masukkan ke sini.
setelah kita tutup rapat, kemudian baru kita kunci. Jadi kuncinya itu ya. Setelah kita pastikan semuanya terkunci rapat, kita di sini ada klep, kita turunkan seperti ini biar udaranya tidak keluar. Jadi ini kita panaskan di atas kompor sampai dia suhu 120 derajat selama 15 sampai 20 menit. Kalau sudah sampai 15 atau 20 menit, kita matikan kompor, biarkan sebentar. Nah, untuk membukanya juga ini kita pelan-pelan. Nanti di sini kan ada 120 menit. Nah, di sini di angka 10 ya. Kan Fahrenheit nih. Kita buka klep ini. Nanti uap yang di dalam itu akan keluar secara perlahan dari sini. Nanti posisi jarum ini kembali ke 0 lagi. Itu berarti kalau posisi jarum sudah berada di 0, itu berarti uap di dalam itu sudah semua keluar. Barulah kita buka satu persatu tutup ini. Bukanya juga pelan-pelan karena jika masih ada uap yang tertinggal di dalam, nah itu akan menimbulkan dorongan dari dalam gitu ya. Jadi bukanya pelan-pelan seperti ini. Baru kita angkat ini. Kita angkat ini. Nah, untuk mengambil alat-alat di dalam sini, kita pastikan dulu tangan kita bersih. Kalau kita tidak menggunakan sarung tangan, kita bersihkan dulu tangan kita pakai sabun atau pakai hand sanitizer juga boleh. Cara mengambilnya itu nggak boleh pakai tangan, tapi kita pakai penjepit. Ambil jepit satu-satu, masukkan ke dalam keranjang. Oke, setelah kita pastikan semua steril, barulah alat-alat ini kita gunakan untuk praktek selanjutnya. Entah hari itu praktikum apa gitu, misalnya hari itu kalian mau membuat media atau apa. Nah, setelah mau digunakan baru bungkus-bungkus ini dibuka, baru kalian gunakan. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke sterilisasi menggunakan panas kering, yaitu kita menggunakan oven. Nah, sebelum kita menggunakan oven ini, kita kondisikan dulu dia suhunya atau kita setel dulu suhunya. Sterilisasi menggunakan oven ini kita menggunakan suhu 180 derajat. Kita atur suhunya 180 derajat. Ini sudah kita atur. Kemudian waktunya itu 2 jam. Jadi setelah suhu ini mencapai 180 derajat, baru kita boleh buka. Kita masukkan alat-alat yang akan kita sterilkan. Nah, alat-alat tadi itu sama perlakuannya sama, yaitu kita bungkus dulu seperti ini, baru kita boleh masukkan ke dalam. Nah, pada saat kita memasukkan alat-alat ke dalam, jangan lupa kita menggunakan jepit ya, karena ini panas. Nah, ini kita masukkan ke dalam satu persatu. Kita nggak bisa menggunakan sarung tangan ya. Ini ya.
Setelah kita susun seperti ini, kita tutup lagi. Kita tunggu ini sampai suhu 180 dulu, waktunya 2 jam. Setelah 2 jam, kita keluarkan alat dari sini, kita matikan ovennya. Kita keluarkan alat dari sini itu pada saat akan digunakan. Jadi kalau belum, walaupun dia sudah waktunya 2 jam, tapi dia belum digunakan, kita jangan keluarkan dulu ya. Nanti pada saat dikeluarkan kita menggunakan alat bantu karena itu panas sekali gitu ya, pakai jepit. Setelah mau digunakan baru kita keluarkan satu persatu. Kita keluarkan sesuai dengan yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Misalnya kita menggunakan tabung reaksi dulu, kita keluarkan dulu tabung reaksi, kemudian baru kita keluarkan pipet volume. Kita keluarkan alat yang terlebih dahulu kita gunakan gitu ya. Nah, sekian untuk sterilisasi menggunakan oven. Nah, baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara proses sterilisasi saat kita melakukan pengenceran atau inokulasi sampel ke media. Pertama, ini kita punya sampel, kita akan melakukan pengenceran sampel yang ini ke dalam tabung reaksi kosong atau yang sudah berisi 9 mili Aquades. Nah, caranya adalah kita pakai pipet volume 10 mili. Kita ambil 1 mili dari sampel yang pertama, kita masukkan ke tabung reaksi kedua. Caranya kita sterilkan dulu, walaupun sebelumnya alat ini atau pipet volume ini sudah kita sterilkan, tapi pada saat akan digunakan lagi kita juga harus sterilisasi di atas bunsen seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian sampel yang akan kita gunakan juga kita sterilisasi sebentar seperti ini. Seperti ini. Nah, hati-hati kalau pakai kapas, biasanya seperti tadi agak terbakar gitu ya. Kita sterilkan seperti ini. Kemudian kita buka kapasnya. Ya, api seperti ini. Kita ambil 1 mili. Ke tabung reaksi yang berisi Aquades 9 mili. Kita seperti ini, kemudian baru kita masukkan 1 mili. Ini kita campurkan taburan seperti ini, kemudian kita simpan lagi. Nah, untuk pengenceran biasanya dia sampai 10 pangkat 5. Jadi habis dari sini kita ambil 1 mili, kita tanamkan ke sini. Prosesnya sama, kita sterilkan juga dulu, alatnya juga, pipetnya juga kita bersihkan dulu pakai Aquades bersih, baru dipakai lagi pipet ini. Masukkan ke sini, prosesnya sama, ini disterilkan juga sampai ke 10-1. Nah, dari yang terakhir kita akan inokulasi ke media. Inokulasi itu bisa pakai beberapa metode, ada pakai gores, tuang, atau sebar. Jadi kita contohkan yang pakai gores. Nah, kita pakai ose yang ujungnya bulat seperti ini. Kita sterilkan dulu di atas api seperti ini. Kira-kira 1 menit lah ya, kita seperti ini. Kemudian kita kibas-kibas sebentar. Kemudian kita ambil sampel yang terakhir yang akan kita tanamkan. Kita celup seperti ini. Kemudian kita tanam di media agar. Kita sterilisasi, kita panas dulu seperti ini ya, semua permukaannya.
kemudian buka sedikit saja di dekat api. Begini, baru kita tanam seperti ini. Oke. Jika sudah, ini kita bakar lagi, ini kita bakar lagi seperti ini. Baru kita bungkus menggunakan kertas bungkus, kemudian kita simpan di dalam inkubator seperti itu. Sekian untuk yang sterilisasi pada saat inokulasi. Terima kasih. Baik, sekian praktek atau simulasi untuk acara kedua sterilisasi. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau kata-kata yang kurang enak didengar. Selamat bertemu kembali di praktikum selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih. Sekian untuk praktikum sterilisasi hari ini. Selamat bertemu kembali di praktikum selanjutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Jangan lupa 3M.